Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo buat kamu yang nonton, kenalin aku Kaila Nurul Tahira, merupakan mahasiswa baru program studi Ilmu Pendidikan Agama Islam di Universitas Pendidikan Indonesia. NIM aku 2303344. Nah, di video kali ini aku bakal review Dreambook yang aku bikin. Nah, pokoknya ini dreambook aku bikin dalam waktu 1 kali 24 jam sebenarnya, karena cukup padat ya agenda aku gitu. Karena aku juga selain punya tugas di perkuliahan, aku punya tugas di yayasan. Nah, ini yang pertama, bagian cover ini sebenarnya aku pakai sampul plastik supaya nggak kotor, karena kebetulan dreambook yang aku bikin itu warna putih. Nah ini ya, ada tulisan Dreambook Calon Orang Sukses. Ini ada fotoku dan nama aku. Nah foto ini tuh diambil ketika aku masih kelas 12 di SMA Negeri 1 Batu Jajar. Jadi waktu itu wakil kepala sekolah bidang humas dan kesiswaan manggil aku buat melakukan pemotretan yang nantinya bakal ditayangin di acara perpisahan. Nah selanjutnya yaitu bagian 2 atau halaman kedua, aku tulis self introduction. Nah ini ada cerita atau deskripsi aku, ini sebenarnya banyak banget teman-teman. Ya aku mau bacain dikit aja deh ya. Mengenai aku, jadi aku lahir di Bandung pada 6 Juni 2005 di Bantul Bidan Cici. Aku ingat banget bidannya, meski aku nggak tahu tapi aku sempat diceritain sama keluarga aku. Nah, buat panggilan aku biasanya dipanggil Kai atau Kay boleh, atau Kaila boleh banget. Nah, khusus buat yang nonton bebas mau manggil aku apa aja, terserah. Terus aku juga merupakan anak sulung atau anak perempuan pertama dari 2 bersaudara. Jadi aku punya adik namanya Gais Azizah. Buat adik aku yang nonton, hai. Gitu sih. Itu pencitraan sebenarnya. Pencitraan. Nah, aku mau sedikit cerita aja sih tentang aku sebagai anak perempuan pertama. Gimana sih rasanya? Rasanya pastinya campur aduk ya, gak mudah jadi anak perempuan pertama. Apalagi punya tanggung jawab, banyak tuntutan. Sebenarnya gak banyak tuntutan, dan kebetulan orang tua aku pun support aku ketika aku melakukan hal positif apapun itu. Tapi masa sih gitu ya, sebagai anak perempuan pertama atau sebagai anak pertama tidak akan melakukan sebuah pengabdian atau feedback gitu ya buat orang tua. Ya pastinya orang tua pun mengharapkan gitu. Nah, aku juga sempat tinggal di Tasikmalaya. Jadi aku bukan hanya orang Bandung. Jadi aku di umur 1 sampai 5 tahun aku di Tasikmalaya, dan ketika TK umur 5 ya sampai dengan sekarang aku tinggal di Bandung. Tepatnya di Bandung Barat. Jadi aku tinggal di salah satu desa kecil di Kecamatan Batu Jajar. Oke. Nah aku tuh orangnya kayak gimana? Nanti bakal ada section. Ini masih banyak juga ya. Tapi ini aku bakal baca ini. Kata orang-orang aku tuh gimana gitu kan ya. Kalau kata temanku, nih, ini temen SMA aku yang buat ngasih ke aku. Kelebihannya menurut beliau, cekatan, kreatif, bertanggung jawab, memiliki jiwa kepemimpinan, aktif, public speaking, ini bagus, pantang menyerah, independen, multitasking, inisiatif tinggi. Ya itu udah lumayan hampir benar. Tapi karena itu pun apa ya, penilaian orang lain dan itu benar-benar bagus semua, itu artinya Allah telah menutup aibku gitu ya. Sebenarnya aku juga banyak kurangnya. Terus kekurangannya sedikit keras kepala. Sebenarnya ini bukan sedikit lagi, teman-teman, aku tuh orangnya keras kepala banget. Terus ceroboh, bener aku ceroboh. Terus perfectionist, yes, bener banget. Aku seorang yang perfectionist. Jadi aku kalau misalnya lakuin suatu hal, aku pengen hasil dari suatu hal itu aku puas, baik puas di mata aku ataupun puas di mata orang lain. Nah itu sebenarnya nggak boleh sih teman-teman, tapi aku juga lagi berusaha menanggulangi kekurangan aku gitu, cara mengatasi kekurangan aku ya sedikit demi sedikit aja. Terus ini kata temanku juga, teman diri bro, itu aku orangnya cerdas, amin ya, lalu sangat perencana, jiwa sosialnya sangat tinggi. Nah ini relate banget ya, kenapa aku bisa katakan jiwa sosial aku tinggi, karena kebetulan pas SMA aku itu masuk jurusan ilmu pengetahuan sosial. Aku tuh orangnya mudah bergaul, terus aku juga orangnya memiliki apa ya, rasa
keingintahuan yang tinggi, dan aku tuh tipe orang yang kalau misalnya orang lain ada di sampingku, aku yang ngajak ngobrol duluan gitu, bukan orang itu. Oke, selanjutnya itu ini ya, role model atau inspirasi, inspirator. Nah, aku ini banyak banget nulis dan cantumin role model. Sebenarnya aku tuh nggak punya role model spesifik. Aku tuh menganggap seluruh atau semua orang yang memiliki kelebihan lebih daripada aku. Beliau lebih cerdas, beliau lebih pintar, beliau lebih berwibawa, beliau mempunyai skill-skill yang aku miliki, itu aku jadikan role model, karena itu adalah suatu penyemangat juga buat aku. Tapi di sini aku mencantumkan Kak Sally Anahita. Lalu ada juga Kak Dian Pelangi. Oh iya, kenapa Kak Sally Anahita? Karena beliau merupakan konten kreator yang aku juga pengen seperti beliau. Beliau cerdas dan menurut aku bijak ya. Terus di sini juga ada Kak Dian Pelangi nih. Kenapa aku cantumkan Kak Dian Pelangi? Kak Dian Pelangi ini merupakan desainer fashion muslim di Indonesia, dan aku tuh dulu dan sampai sekarang juga sih sebenarnya pengen jadi seorang desainer muslim. Nah, karena aku masuk prodi IPHI dan aku nggak belajar bagaimana dasar-dasar pembuatan baju dan lain sebagainya, jadi aku akan belajar otodidak dan nanti kan aku akan menjadi seorang desainer. Amin. Oke. Ini juga aku mencantumkan Ustadz Adi Hidayat. Masya Allah ya, nggak usah ditanya kenapa aku mengidolakan beliau, karena beliau kayak pinter banget gitu ya. Terus ada Ustazah Ofi juga. Kenapa aku mencantumkan Ustazah Ofi? Beliau tuh adalah salah satu panutan aku juga ya, meskipun beliau kaya raya tetap dermawan. Terus ada juga ini Diana Haula dan Halayun. Ini tuh kayak couple goals-nya dan dream anak-anak muda ya nggak sih, yang mulai hijrah gitu ya ceritanya. Dan Diana Haula dan Halayun itu kayak bijak banget dalam mengatasi suatu permasalahan dan menerapkan basic life skill Islam gitu ya di kehidupan sehari-hari. Nah, ini juga ada kalian Hardy, merupakan presiden Gen Z. Nah, kenapa aku idolakan beliau atau menjadikan beliau sebagai role model? Karena aku sebagai generasi Z, aku ngerasa kalian ini adalah suatu tolak ukur aku gimana sih Gen Z harus berperan gitu. Nah, ini juga ada Kak Analisa Widianingrum, merupakan lulusan terbaik UGM program studi psikolog. Jadi dulu aku sempat kepoin orang-orang yang benar-benar berpengaruh banget di dunia pendidikan gitu ya. Ya pokoknya aku searching, nonton podcast di YouTube saat kelas 10 masa ambis-ambisnya banget. Dan aku ketemu Mbak Analisa. Nah, Mbak Analisa itu menyampaikan seberapa pentingnya hope dan purpose dalam tujuan. Nah, selanjutnya itu ada support system. Nah, di support system ini aku mencantumkan banyak foto juga ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ada 20 lah kurang lebih. Nah, ini kenapa sih aku harus hitam putih? Karena foto itu nggak bisa terulang teman-teman, akan menjadi abu gitu. Momennya sih maksudnya, waktunya. Nah, ini juga aku cantumin ada orang tuaku, ada teman-temanku, lalu ada juga saudaraku juga di sini, keluargaku. Ya intinya bestie gitu ya. Nah, aku juga pengen nyampein nih pesan-pesan, dan aku ingin mengucapkan terima kasih yang menjadi support sistemku, yang pastinya orang tuaku, ada keluarga besarku, sepupuku, pamanku, bibi-bibiku gitu ya. Terus ada tim Pocaci buat Besti, Liana, Wulan, dan Nadila. Gas Squad buat Satya, Puji, Kalista, Echa, Elsa, Hurin, dan Fani. Lalu ada juga tim Entah, ini sebenarnya nggak tahu sih namanya, tapi nama grup WhatsApp-nya tuh Entah gitu ya. Buat Rifana, Nabila, Aul, Puput, dan Renanda. Terus tim Unfaedah, ini sebenarnya nggak tahu sih nama grupnya apaan. Pokoknya buat Rizda, Najwa, dan Hurin. Terus circle kecilku di IPS 1 ya kecil. Sebenarnya nggak ada circle-circle di IPS 1 itu solid banget, amin ya. Ada Devina, Hesti, dan Intan. Terus circle akuntansi IPS 1 Rizkania, Risa. Terus ada circle BKL Maba. Itu ada Farah, Lia, Tiafa, Inam, Pia, Safida, dan juga Fatu. Kenapa aku mencantumkan beliau? Karena aku punya kenangan sama mereka selama 1 bulan di Depok. Terus seluruh anak Rumbel, karena aku sekarang di Rumbel, aku merasakan karena hangatnya keluarga. Nah, ini untuk education background aku. Aku dulu TK-nya di Raudatul Atfal At-Tamimi. Ini benar-benar mengajarkan aku rasa tanggung jawab. Jadi pokoknya ada seseorang yang bikin aku merasa gini rasanya tanggung jawab. Ini pentingnya tanggung jawab. Terus ada juga SD Selacau. Sebenarnya ini ada cerita agak kelam sih.
Nah gitulah pokoknya, tapi seru banget jujur, dimana masa-masa kepolosan itu tercipta di sini. Jadi kita ngelakuin apapun itu tanpa mengetahui konsekuensi ke depannya. Terus di SMP tuh, ini ada SMP 1 Batu Jajar, aku masih ingat banget ini apa ya, himnenya. Pokoknya awalnya tuh menjunjung tinggi harapan bangsa gitu ya. Nah ini untuk motonya tuh hebat. Kenapa hebat? Pokoknya dulu tuh SMP aku tuh bener-bener bergengsi ya, cukup lumayan di daerahku, karena menghasilkan lulusan dan alumni atau lulusan atau alumni baik-baik dan terbaik. Visi misinya tuh hebat, harmonis untuk H, efektif untuk E, bersih untuk B, agamis untuk A, dan terampil untuk T. Nah ini yang terakhir adalah SMA Negeri 1 Batu Jajar, dimana bener-bener aku menghabiskan waktu remajaku di sekolah ini. Jujur aku nggak terlalu menikmati gimana sih masa remaja di SMA, yang katanya masa SMA tuh paling indah gitu ya. Karena aku bener-bener pakai waktuku di SMA tuh bener-bener buat ngambis. Aku ikut banyak kegiatan, aku ikut organisasi ekstrakurikuler dan kegiatan di luar sekolah bahkan. Dan itu tuh bener-bener terasa banget buat aku sekarang. Aku jadi nambah pengetahuan, pengalaman, dan aku juga punya relasi banyak di berbagai daerah. Dan itu menurut aku hal yang wajar, karena kita sebagai manusia punya tujuan masing-masing, dan nggak salah juga kalau misalnya kalian pengen kupu-kupu, bukan kuliah pulang berarti bepu gitu ya, belajar pulang itu terserah, tapi aku memutuskan untuk seperti itu, dan itu seru banget teman-teman jujur. Mungkin belum kerasa, tapi nanti akan kerasa gitu ya. Nah ini untuk achievement atau prestasi yang pernah aku raih. Sebenarnya ini alhamdulillah banyak. Ini juga atas dukungan guru, orang tuaku dan teman-temanku pastinya. Aku pengen bacain beberapa aja. Jadi di bidang akademik itu ada juara 3 akuntansi se-Jawa Barat di event Nurako. Lalu ada juga juara 3 lomba akuntansi koasi di Unsika. Lalu ada juga finalis atau juara harapan 1 TAC, yaitu Trunojoyo Accounting Challenge. Lalu ada juga kompetisi Olimpiade online, itu aku dapat medali emas PAI, Akidah Akhlak, Sejarah Kebudayaan Islam. Mungkin ini ya kenapa aku masuk program studi IPAI, dan aku juga pakai sertifikat ini. Terus aku juga sebagai peserta Accounting Smart Competition di BL Park Hima Universitas Budi Luhur. Terus aku juga menjadi peserta lomba akuntansi Widya Mandala Accounting Games. Lalu aku juga alhamdulillah aku menjadi peringkat 1 paralel jurusan IPS saat SMA aku, dan sekaligus lulusan terbaik angkatan 2023 dengan nilai US 94,12. Alhamdulillah. Nah, untuk prestasi lainnya nanti aku bakal cantumin di video. Terus untuk non akademiknya, aku pernah juara 1 pameran karya seni pada Youth Camp Virtual Field Visit oleh Pamflet Generasi. Aku juga pernah jadi peserta terpilih ya 25 dari banyaknya peserta di Jawa Barat untuk mengikuti Youth Challenge. Lalu aku juga sempat menjadi duta hukum dan HAM tahun 2021-2022. Lalu aku juga pernah menjadi bagian dari 5 peserta terpilih untuk menjadi panitia Punten. Punten itu bukan punten mangga, nah bukan kayak gitu ya, tapi punten itu pentas seni untuk toleransi dan perdamaian. Dan aku juga sempat menjadi 10 peserta terpilih se-Jawa Barat untuk mengikuti lokakarya Comedy for Diversity. Jadi ini tuh benar-benar seru banget kegiatannya. Jadi aku ketemu orang-orang yang disabilitas dengan berbagai macam latar belakang, dan itu kita dilatih bagaimana cara kita menghargai satu sama lain. Nah ini juga aku terpilih menjadi 5 peserta pembuatan karya ketemu di tengah. Jadi ketemu di tengah itu adalah salah satu konten yang dibuat oleh Create, itu ada di Bandung dan di Bogor. Lalu aku juga menjadi perwakilan orasi anak muda di pameran silih di Gria Popo Iskandar. Jadi galeri Popo Iskandar itu ada di UPI ya, di UPI atas dekat Ledeng. Itu kalau misalnya kalian tahu, bagus-bagus sih karyanya, sering dipakai juga sama anak UPI. Terus untuk prestasi di intrasekolah, paling aku pernah juara 3 lomba pidato di Bebas, terus juara 2 lomba Keymark di Craft Beer Class Meeting, terus juara 1 lomba kaligrafi. Alhamdulillah. Nah ini aku sempat ikut berbagai macam organisasi dan ekstrakurikuler, ada MPK, ada karya ilmiah remaja. Oh iya, MPK itu Majelis Perwakilan Kelas, jadi yang mengawasi dan evaluasi kinerja OSIS. Lalu ada English Club, lalu ada Forum Pelajar Sadar Hukum dan Hak Asasi Manusia, lalu ada Ikatan Remaja Masjid. Nah ini aku pengen
apa ya, mention dan highlight. Jadi aku tuh alhamdulillah dapat beberapa beasiswa selama di SMA sampai dengan sekarang. Dan buat siapapun yang nonton, buat kamu kalau misalnya kamu kuliah belajar, usahain cari beasiswa. Untuk apa? Untuk meringankan biaya perkuliahan atau biaya belajar kita ya pastinya. Nah ini aku selama di SMA dan sekarang aku pernah menjadi awardee beasiswa Suryanara Foundation di bawah naungan LPDP pada tahun 2023-2022. Ini tuh beasiswanya kayak persiapan perguruan tinggi, masuk perguruan tinggi. Lalu aku juga pernah jadi awardee beasiswa Brain Academy Ruang Guru 100%, bener-bener 100% tahun 2022 dan 2023. Terus aku juga pernah jadi awardee beasiswa Generasi Pinter Batch 4. Aku juga pernah jadi awardee beasiswa Keguruan Lumina. Itu oleh Yayasan Lumina ini sekarang sih sebenarnya. Dan aku juga tinggal di Nunggal ini merupakan benefit dari beasiswa Keguruan Lumina. Aku juga merupakan awardee beasiswa bantuan bea studi oleh Lembaga Amil Zakat Rumah Yatim Duafa Tangerang Selatan, atau disingkat Lazida juga dikenalnya. Kalau sekarang alhamdulillah, dan aku pun kemarin dapat pengumuman juga menjadi awardee beasiswa Glow and Lovely Bintang Beasiswa oleh Hafizah Foundation. Insya Allah ya, alhamdulillah. Itu pun pastinya nggak mudah ya teman-teman, perjalanannya butuh waktu yang panjang. Aku sempat daftar beasiswa beberapa kali gitu ya, sampai belasan bahkan puluhan kali. Itu benar-benar ditolak dan gak ada yang lolos berkas satupun. Dan aku lolos berkas itu saat Suryanara Foundation, dan itu beasiswa pertama aku. Dan aku benar-benar merasa bersyukur banget. Aku ketemu banyak orang hebat di situ dari berbagai macam provinsi di Indonesia, bukan di Jawa Barat lagi. Dan mereka tuh benar-benar ambis banget dan menginspirasiku. Pokoknya untuk awardee beasiswa Suryanara Batch 5, semoga sukses kalian dan semangat menjadi mahasiswa baru. Terus ini untuk kekurangan dan kelebihan, ini bener banget sih tadi udah jelasin sih sebenarnya, tapi nggak apa-apa kita singgung sedikit. Jadi alhamdulillah untuk kelebihan aku punya jiwa kepemimpinan, tegas, berkemauan keras, berani atau pemberani, sistematis, mempunyai strategi, gesit, mampu hadapi tantangan, mandiri, adaptif dan inisiatif. Nah kalau kekurangannya, aku tuh orangnya nggak sabaran banget jujur. Mungkin karena kinerja akunya yang cepat, jadi kalau misalnya lihat orang yang kinerjanya lambat, aku tuh kayak kesel sendiri aja gitu. Terus aku tuh orangnya selalu menggampangkan gitu, meremehkan, padahal nggak baik juga kayak gitu. Terus aku juga terlalu kaku, entah kenapa aku tuh bener kaku kalau misalnya ada orang yang ngajak aku bercanda, tapi aku tuh kayak apa sih gitu, ya kayak gitulah pokoknya. Nah terus ini aku juga cukup ceroboh sebetulnya. Terus aku juga suka memanipulasi dan menuntut orang lain. Tapi ini sebenarnya kekurangannya yang aku ambil dari tes kepribadian. Nah ini analisis SWOT kurang lebih sama ya, kayak kekurangan, kelebihan, kesempatan dan tantangan. Kalau kesempatannya atau peluangnya itu punya banyak relasi, lingkungan aku suportif, terus banyak pengalaman, masih memiliki banyak waktu, alias aku masih muda, jadi aku masih banyak waktu untuk bisa eksplor hal-hal baru. Nah ini untuk kecerdasanku, yaitu sempat tes juga beberapa kali gitu, jadi nggak cuma satu kali. Aku tuh menurut hasil memiliki kecerdasan interpersonal, dan ini aku sepakat banget. Kenapa sepakat? Karena ciri-cirinya pun mengarah ke aku gitu ya. Ciri-cirinya apa aja? Yang pertama itu kemampuan bernegosiasinya tinggi, bener, aku suka banget nego. Lalu yang kedua tuh mahir berhubungan dengan orang lain. Yang ketiga mampu membaca isi hati orang lain dan sesuai dengan profesi yang nantinya aku pengen ampu, yaitu seorang dosen. Dan sebenarnya aku juga punya kemampuan linguistik sih sedikit gitu. Terus untuk simbol diri, aku menyimbolkan aku 3 sih di sini, nggak satu, tapi ini aku pakai fotonya satu aja sih. Nah jadi si Kailaris ini, si Kaila ini, aku ini menyimbolkan dirinya sebagai singa sang raja hutan. Nah jadi sang raja hutan itu yang suka memimpin, pemberani, tangguh, pekerja keras, tidak takut gagal dan belajar dari kesalahan. Terus aku juga menyimbolkan sebagai kancil, yaitu yang suka memanipulasi, berkedok bijak, ya kayak gitulah kurang lebih, tapi nggak kayak gitu juga kok. Aku cukup baik dalam menganalisis suatu permasalahan. Terus aku juga menyimbolkan aku sebagai cabai rawit. Kamu tahu, kecil-kecil cabai rawit itu aku menurut kakak tingkat di SD gitu ya. Terus ini my 100 dreams, 100 mimpiku, banyak banget sebenarnya. Kalau
aku sebutin satu persatu. Ya intinya aku pengen keliling dunia. Aku pengen pengen datang ke tempat-tempat bersejarah Islam di dunia gitu. Nah, aku juga pengen mendirikan sebuah yayasan, mendirikan panti, mendirikan jembatan-jembatan di daerah 3T, karena aku ngerasa aku tuh di sini enak-enak dan di luar sana masih banyak orang yang mungkin membutuhkan pendidikan yang layak, membutuhkan akses atau fasilitas yang layak, tapi aku nggak ada kontribusi gitu, kayak nggak banget kalau kayak gitu. Nah, jadi aku berencana untuk seperti itu insya Allah di tahun 2030-an, atau tidak menutup kemungkinan juga ya sekarang bisa merealisasikan impianku. Nah, ini about dream, tentang mimpiku. Apakah bisa aku mewujudkan mimpiku? Insya Allah bisa ya pastinya. Yang pastinya kita harus terus bereaksi tanpa henti, dan kuncinya ada di doa, ikhtiar, dan tawakal. Terus aku juga ini selipin quotes sedikit. Jadi kegagalan terbesar adalah dia yang enggan mencoba. Terus selesaikan apa yang kamu mulai. Terus kuncinya ada di kamu, Kai. Coba pakai kuncinya buat buka kesempatan. Terus ini juga, dunia itu keras, kalau kamu lembek tidur aja sana gitu kan. Terus ini juga kenapa sih kadang kita minta A tapi dikasihnya B? Biar apa? Biar aku mendapatkan hikmahnya, karena itu yang terbaik. Dan ini dream mapping aku. Jadi tahun 2025 ini banyak banget sih sebenarnya. Ini durasinya udah banyak banget juga. Aku pengen sedikit aja spill. Tahun 2025 aku pengen exchange, ikut volunteer juga, dapat beasiswa. Tahun 2027 aku pengen jadi mapres, lulus dengan IPK 4, amin. Terus tahun 2030 aku pengen keliling pulau di Indonesia dan menikah pastinya. Siapa sih yang gak mau menikah? Adalah ibadah juga kan teman-teman. Nah, ini juga tahun 2033 aku pengen punya aset tetap. Terus aku juga tahun 2037 aku pengen memperkerjakan kurang lebih 500 orang, dan juga mendirikan panti dan sebagai donatur tetap. Dan tahun 2040 aku pengen hajiin sekeluarga besar dan juga keliling dunia. Dan aku juga nanti di tahun 2030-an atau kurang lebih di atas tahun 2025 aku pengen mendirikan usaha di bidang fashion dan food. Oh iya, aku juga mencantumkan foto-foto di sini, foto-foto. Jadi kalau misalnya aku lelah, kalau misalnya aku merasa udah semangat banget gitu ya, aku bisa buka dream book ini. Iya, banyak banget foto-foto. Sebenarnya ini sedikit aku tuh kehilangan passion aku. Nah, ini jadi dari SMA, benar-benar dari SMA dan teman-teman SMPku yang benar-benar membawa aku seperti sekarang. Banyak banget sih. Pokoknya kayak gitu ya. Thank you for watching.